Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-6. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma dengan tegas. Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan lagi bermain-main dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini iman kepada Yesus membuat dosa tidak lagi berkuasa atas setiap kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah iman di dalam setiap kehidupan kita? Sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki iman yang besar. Sebab apa? Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, Roh Kudus, Roh Allah harus hidup di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Membantu kita, menuntun kita untuk terus taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara agar kita tidak jatuh di dalam dosa? Yang pertama, saudara, kita harus ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika Yesus sudah memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan kita, Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kehidupan kita. Artinya apa? Masalah kita, dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib, saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya kita harus mematikan keinginan daging kita, keinginan untuk berbuat dosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus jaga mata kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, supaya kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Yesus sudah bangkit dari kematian, saudara. Kuasa maut sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah dikalahkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Terbukti bahwa Yesus hidup. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mati di dalam dosa, ketika kita mati terhadap dosa, artinya kita harus hidup bagi Allah. Ketika kita mati bagi dosa, kita harus hidup bagi Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-15 sampai 23, di sini ada dua macam perhambaan. Yang pertama adalah hamba dosa, kemudian yang kedua adalah hamba kebenaran, saudara. Kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, artinya kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, mahkota kehidupan, keselamatan, kemenangan, kemerdekaan yang akan kita terima. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, sesuai dengan ayat 23, upah dosa adalah maut. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam kejahatan, kebinasaanlah yang akan kita terima. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menjadi bagian yang mana? Hamba Tuhan atau hamba iblis, hamba kebenaran atau hamba dosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi pilihan kita. Tapi marilah, saudara, kita tetap menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga keselamatan, kemenangan, pembebasan, kemerdekaan, terobosan, percepatan kita alami terus di dalam setiap kehidupan kita. Karena ini janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.